Halo semua, perkenalkan nama saya Yeni Rupilu, kelas A, semester 1, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Patimura. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman mata kuliah pendidikan agama Kristen dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Materi yang pertama, perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia diciptakan Allah dan bukan hasil evolusi. Hakikat manusia menurut kesaksian Alkitab, yaitu manusia diciptakan sebagai makhluk yang termulia, segambar dan serupa dengan Allah, memiliki unsur badani dan rohani, sebagai laki-laki dan perempuan, sebagai Tuhan yang berkuasa tetapi sekaligus sebagai hamba yang bekerja. Tanggung jawab adalah tanggungan yang harus dijawab seumur hidup dan jawaban yang harus ditanggung seumur hidup. Bentuk-bentuk tanggung jawab yaitu terhadap diri sendiri, sesama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, lingkungan alam, juga tanggung jawab terhadap Tuhan dan gereja. Materi yang kedua yaitu perspektif Kristiani mengenai ketuhanan. Adanya konsep Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang pertama, Tuhan sebagai pencipta. Alkitab memulai kesaksian tentang Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk manusia. Dengan adanya pengakuan ini, kita dapat mengenal sifat Tuhan sebagai pribadi yang maha kuasa. Yang kedua, Tuhan sebagai penyelamat dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi pusat pemberitaan tentang keselamatan, sebab Dialah yang telah menyelamatkan manusia dari dosa. Yang ketiga, Tuhan sebagai pembaharu dalam Roh Kudus. Roh Kudus berperan dalam hidup manusia. Tugas Roh Kudus adalah menghibur, mengingatkan, dan membaharui segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia, agar menjadi baru. Materi yang ketiga, perspektif Kristiani mengenai moral. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki nilai-nilai moral dalam dirinya. Moral berasal dari bahasa Latin mores, yaitu mengenai kesusilaan atau kebiasaan baik yang berlaku pada sesuatu kelompok tertentu. Hubungan moral Kristen dengan Alkitab. Yang pertama, moral Kristen adalah moral yang bersumber dari Alkitab. Yang kedua, moral Kristen adalah moral yang harus bersesuaian dengan firman Allah. Yang ketiga, norma yang menjadi acuan penilaian bagi moral Kristen adalah Alkitab. Materi yang keempat, iman Kristen dan iptek. Kata iman berasal dari bahasa Ibrani, emunah, artinya percaya. Terdapat dalam Habakuk 2 ayat 4. Iman adalah suatu keyakinan atau kepercayaan kepada Allah yang diakui sebagai penyelamat. Pandangan iman Kristen terhadap iptek. Iman Kristen memandang iptek sebagai alat atau kelengkapan dari anugerah Allah. Melaluinya, manusia dapat mewujudkan panggilan untuk mengembangkan kehidupan yang manusiawi. Iptek adalah pemberian Tuhan. Iptek adalah karunia ilahi. Allah merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan. Materi yang kelima, tentang perspektif Kristiani mengenai kebudayaan. Gereja yang sebagai persekutuan umat Tuhan mempunyai tugas untuk melaksanakan pendamaian dunia. Gereja tidak bertugas untuk mengalahkan kebudayaan, melainkan membawa kebudayaan yang dilayani untuk dikuduskan. Kebudayaan berasal dari Tuhan, harus dibawa kepada Tuhan, dan harus untuk memuliakan Tuhan. Budaya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Allah, baik asal mulanya, prosesnya, hingga kepada tujuan akhirnya. Materi yang keenam, perspektif Kristiani mengenai politik. Orang percaya harus belajar dari sikap Yesus. Kekuasaan yang dimiliki harusnya dipakai untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, menegakkan keadilan dan kebenaran. Kekuasaan digunakan untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, tekanan, ketakutan, ketidakberdayaan, kemiskinan, keterbelakangan, dan lain-lain. Umat Kristen terpanggil untuk mengembangkan tanggung jawab dalam kehidupan politik. Tanggung jawab adalah mendorong terjadinya emansipasi politik masyarakat yang setara maknanya
dengan pembebasan atau pemerdekaan. Untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap esensi politik sebagai usaha bersama untuk melakukan tindakan-tindakan pembebasan terhadap berbagai macam penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Juga berupaya untuk mendatangkan Shalom Allah. Materi yang ketujuh, perspektif Kristiani mengenai hukum. Pandangan iman Kristen mengenai hukum. Tuhan adalah pusat dan sumber dari segala yang baik. Terdapat dalam Markus 10 ayat 18. Tanggung jawab manusia adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kehendak Tuhan dinyatakan dalam hukumnya, perintahnya, dan kaidahnya. Orang Kristen diminta untuk menaatinya melalui hidup yang tidak bertentangan dengan kehendaknya. Umat Kristen harus menjalankan apa yang tertulis dalam hukum Tuhan, tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena ia bersifat konstan dan abadi. Ada 3 hal yang berhubungan dengan hukum berdosa. Yang pertama, manusia berdosa dan dibaharui. Manusia membutuhkan hukum untuk membatasi kebebasannya. Yang kedua, hukum Taurat sebagai pedoman dan pengajaran. Yang ketiga, hukum kasih. Terdapat dalam Matius 22 ayat 37-40. Materi yang terakhir yaitu kerukunan hidup antar umat beragama. Kerukunan hidup adalah situasi hidup bersama di mana di dalamnya tercipta kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, ketertiban, tidak ada konflik atau pertentangan kepentingan antar warga masyarakat. Makna kerukunan hidup antar umat beragama yaitu kenyataan pluralitas yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia merupakan keunikan dan kekayaan yang patut disyukuri. Hidup bersama dalam konteks masyarakat seperti ini membutuhkan toleransi, solidaritas, dialog, dan kerjasama yang dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, dan ketulusan hati. Ya baik, pembahasan yang terakhir, manfaat belajar keseluruhan materi bagi saya. Manfaatnya adalah saya dapat mengetahui bagaimana perspektif Kristiani mengenai hal-hal yang terjadi di dunia, serta menambah wawasan agar lebih mengerti dan menjadikannya sebagai suatu pedoman untuk hidup saya ke depannya. Sekian dan terima kasih.